Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di video-video sebelumnya saya menjelaskan pada Anda bagaimana cara membuat video pembelajaran yang presenternya muncul ya dengan menggunakan software atau aplikasi dari Microsoft PowerPoint. Kemudian juga ada Bandicam dan sebelum-sebelumnya saya pernah membahas tentang Logitech Capture. Semua software atau aplikasi itu untuk membuat video pembelajaran di mana presenternya bisa muncul ya secara interaktif gitu. Nah, sekarang kita ceritanya tidak perlu memunculkan video dari si presenternya itu. Jadi gambar kitanya sebagai fasilitator atau presenter tidak perlu muncul. Kita bisa menggunakan Microsoft PowerPoint juga dan kita juga tetap masih bisa menggunakan Bandicam. Cuma di video kali ini saya ingin share pada Anda tentang sebuah aplikasi yang sangat praktis dan juga gratis, ya lebih praktis dan lebih cepat dibandingkan dengan harus membuka PowerPoint atau mengoperasikan Bandicam begitu ya. Apa aplikasinya? Aplikasinya adalah Monosnap. Jadi teman-teman sekalian kalau hanya sekedar ingin nge-record screen atau hanya sekedar meng-capture screen kita gitu ya untuk di-share ke teman-teman yang sedang berkolaborasi dengan kita begitu, kita tidak perlu membuka Microsoft PowerPoint ya, kemudian kita insert screen recording atau screen capture dan sebagainya ya. Karena langkah itu ribet gitu ya, kita harus save as jadi file JPG dan sebagainya. Nah, Bandicam juga sama ya, kita harus mematikan dulu webcamnya, ngebuka filenya, ngebuka programnya, lalu mematikan webcamnya, lalu kemudian memilih areanya dan seterusnya. Nah, tapi ada sebuah software yang tadi saya sudah ceritakan yaitu Monosnap, di mana Monosnap ini hanya melakukan beberapa langkah saja. Hanya lakukan 1 atau 2 klik saja itu sudah langsung bisa meng-capture layar gitu ya. Dan software ini juga bisa untuk merekam video. Jadi teman-teman bisa membuat video pembelajaran yang tidak perlu muncul video presenternya atau gambar presenternya. Ya, karena memang ini Monosnap ini belum untuk ke fasilitas tersebut gitu ya. Nah, oke, saya akan pandu, saya akan mulai bagaimana cara untuk mengoperasikannya ya. Yang pertama teman-teman perlu download terlebih dulu aplikasinya ya. Silakan buka Google di sana lalu cari Monosnap ya, tulisannya seperti ini, monosnap.com gitu ya. Nanti Anda akan dibawa ke website ini ya. Jadi ini website resminya Monosnap ya. Dan di sini nanti akan ada beberapa pilihan ya, Ada yang free, ada yang non komersial dan ada yang komersial ya. Yang non komersial itu $2,5 ya atau $3 per bulan ya. Kalau kita langganan setahun terus bulanannya dihitungnya cuma $2,5. Nah, kalau yang komersial dia hanya $5 per tahun ya, per bulannya dihitung $5. Tapi kalau bayarnya per bulan itu $10 ya. Nah, kita ambil yang free aja ya, karena kita nggak akan pakai fasilitas yang ribet-ribet begitu. Kita cuma hanya sekedar untuk ngerekam video, kemudian udah gitu di-share. Oke, jadi teman-teman download dulu, caranya sign in ke sini ya, lalu nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa informasi cukup simple, dan setelah itu filenya akan secara otomatis terdownload ya. Oke. Nah, ceritanya filenya sudah di-download ya, sudah di-install, tinggal diklik-klik saja begitu ya, ikuti aja perintah instalasinya dan nanti Anda akan menemukan di PC Anda atau di laptop Anda itu logo Monosnap seperti ini ya. Kalau kita akan merekam layar atau nge-capture layar, kita tinggal klik aja untuk mengoperasikan Monosnap ini. Oke, kita akan klik. Double klik, nah nanti ada notifikasi begini, ini notifikasi di PC saya begini, nanti akan muncul biasanya di pojok kanan bawah gitu ya. Kalau nggak di pojok kanan bawah dia biasanya, nah dia hilangkan ya. Kalau nggak di pojok kanan bawah dia sembunyi di tanda panah ini. Jadi nanti teman-teman tinggal cari aja di area sekitaran ini ya. Nah sekarang kita tinggal
klik aja tombol ininya ya, logo Monosnap-nya. Nah, dia akan langsung muncul pilihan-pilihan recording atau screen capture ya. Jadi ini untuk screen capture, untuk ngerekam atau untuk nge-capture layar. Sedangkan untuk recording layar, untuk ngerekam layar itu yang record video ya. Jadi sekali lagi ini untuk nge-capture layar berupa gambar nantinya, kalau ini nanti berupa rekaman video ya. Ada 3 pilihan di sini ya, capture area, capture full screen, dan capture previous area ya. Kalau capture area itu kita coba ya. Nah, kalau capture area itu dia memilih area mana yang mau di capture. Ini tinggal kita drag saja seperti ini, misalkan gambar ini yang akan kita capture. Dan nanti dia akan langsung masuk ke editornya ya. Nah, simple banget kan ya. Jadi dia akan langsung masuk ke editornya seperti ini. Ini nanti teman-teman bisa ubah-ubah, bisa edit-edit begitu ya. Di sini misalnya mau ada tambahan apa ini brush gitu ya, kita coba. Nah, misalkan mau dicoret-coret begini, kemudian mau ditambahin teks, barangkali ada tulisannya gitu ya. Kita coba di sini misalkan testing Monosnap. Ya. Oke, kalau sudah oke, nanti teman-teman tinggal klik save. Ya. Nah, nanti mau di-save di mana? Misalkan teman-teman mau save di bagian local disk misalnya ya. Kita save di sini. Oke, sudah tinggal gitu aja. Nanti kalau mau ngebuka ya tinggal dibuka aja foldernya ya. Gampang banget kan ya. Jadi sekali lagi cuma tinggal klik logonya, lalu nanti kita pilih mau capture area atau mau record video. Nah, sekarang kita coba yang record video ya. Nah, ini dia pilihannya ya. Kalau record video nanti muncul pilihan seperti ini teman-teman sekalian. Oke. Nanti muncul pilihan seperti ini di layar Anda, bukan pilihan, maaf ya. Muncul tampilan seperti ini di layar Anda, dan ini kita bisa atur-atur ya. Kita bisa atur-atur nih kotak yang merah ini. Kotak yang merah ini tandanya apa? Kotak yang merah ini artinya adalah area yang akan direkam ya, yang area yang akan direcord. Oke, kalau segini berarti nanti yang ke recordnya cuma area sini saja. Kalau kita fullkan sampai ke bawah berarti sampai ke bawahnya banget itu bakal ke record ya. Nah, kemudian di sebelah kanan sini ini akan ada tombol floating ya. Dia untuk memulai perekaman, bukan memulai, untuk menghentikan perekaman atau untuk nge-pause rekaman ya. Di sini juga ada apa namanya, nanti teman-teman bisa pakai ketika ngerekam itu kita mau nulis-nulis atau mau ngapain begitu ya. Kita bisa pakai di sini ya. Ada bikin apa kotak gitu ya, rectangle, atau bikin tulisan-tulisan pakai seperti tulisan tangan gitu ya. Dan kemudian di sebelah sini akan muncul setting ya, muncul pengaturan seperti ini ya. Kita akan coba setting dulu di sini, kita pastikan. Nah, video ini nanti outputnya adalah 30 frame per second ya, 30 fps. Kemudian nah, nanti di sini teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman mau ngerekam layarnya itu sambil ada suaranya, ini pilihannya nanti secara defaultnya tuh begini. Oke, secara defaultnya pilihannya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau merekam layar dengan ada suaranya, suara dari filenya, itu teman-teman klik yang audio output, lalu pilih audio yang ada di komputernya ya. Misalkan kalau saya audio PC-nya itu pakai Realtek High Definition ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau pakai sound mikrofon misalnya, teman-teman pilih yang audio input ya. Nah, ini muncul pilihan mikrofon ya. Misalkan saya pakai mikrofon yang audio USB codec ya. Kemudian setelah ini kita setting, kita kembali ke tampilan tadi ya. Ini saya matikan dulu karena saya sedang merekam layar dengan menggunakan aplikasi lain ya untuk merekam layar Monosnap ini. Oke. Jadi ini dipastikan teman-teman sekalian kalau audio dari file itu ingin terekam, ini pastikan pilihannya bukan do not record audio, tapi ini pakai sistem audio yang ada di komputer teman-teman sekalian ya. Ini harus nyala, harus terpilih. Kalau enggak nanti audionya nggak akan kerekam. Oke gitu ya. Nah, kita close. Nah, lalu kalau misalkan kita mau ngerekam audio, ini nanti defaultnya tuh seperti ini ya. Defaultnya tuh ketika tampil seperti ini.
kalau teman-teman mau nge-record audio, maka tanda mic-nya ini harus diaktifkan ya, harus diaktifkan dengan catatan tadi si audio ininya harus aktif ya. Pilih salah satu, mau ngerekam audio dari file atau mau ngerekam audio dari mikrofon ya. Nah, kita misalkan mau ngerekam audionya yang dari file seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah itu teman-teman tinggal record saja seperti ini ya. Nanti dia akan ngerekam, layarnya akan ngerekam seperti ini. Dan kemudian, nah ini seperti tadi saya jelaskan, kita bisa nulis-nulis juga. Jadi misalkan sambil menjelaskan kita sambil mau ngasih tulisan ya. Cuma masalahnya di sini tulisannya nggak permanen, jadi dia bisa hilang gitu. Jadi dia hanya sebagai penunjuk aja. Misalkan lagi kita ngejelasin gitu ya, di sini tuh file ini misalnya gitu ya. Nah, sambil kita ngejelasin, sambil kita ngomong gitu ya, nanti kita next, nah nanti dia hilang gitu ya. Oke, gitu teman-teman sekalian. Kalau sudah selesai, ini tinggal di stop saja. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke editornya seperti tadi ya, seperti kita ngerekam gambar juga. Oke. Nah, kita coba tes ya. Kita coba tes. Nah, kita lihat ya, hasilnya seperti ini. Iya, tampilannya sama persis ya, sama persis seperti yang tadi kita lakukan gitu ya. Ada tulisan-tulisannya, kemudian saya di situ sempat ngebikin anak panah juga ya. Oke, ya. Ini nggak ada suaranya ya, karena walaupun audio dari speakernya dipilih, karena saya tidak sedang memutar file audio ya, dan tadi tidak dipilih juga audio input. Oke. Ya, karena audio inputnya lagi saya pakai untuk ngerekam ngerekam simulasi ini, ngerekam contoh ini ya. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Kalau sudah kita bisa save ya, seperti tadi kita bisa save, lalu kita kasih nama misalnya videonya testing monosnap video misalnya begitu, dan dia akan ke record dalam bentuk MP4 ya, pilihannya cuma MP4 aja teman-teman sekalian ya. Oke, sip. Nanti akan ada notifikasi bahwa monosnap itu sudah terekam ya filenya. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Jadi satu aplikasi yang sangat simple, yang sangat praktis dan juga gratis gitu ya. Ini gampang banget, lebih gampang daripada kita harus ngerekam video dari PowerPoint ataupun nge-capture layar dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini jauh lebih simple dengan menggunakan monosnap ini ya. Sekali lagi, ini tinggal di klik aja logonya, nanti langsung dia muncul pilihan mau nge-capture apa atau mau nge-record apa ya. Sedangkan kalau di kalau di aplikasi PowerPoint atau di Bandicam kita harus bikin pengaturan-pengaturan dulu ya, kita harus buka programnya dulu, lalu kita lakukan step-step berikutnya gitu ya, sampai akhirnya screen capture-nya jadi gitu ya. Nah, itu aja teman-teman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda yang mau membuat video pembelajaran secara praktis tanpa harus memunculkan video atau gambar Anda sebagai presenter. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Muhammad Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.